Nabi SAW juga menyebutkan di dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Otomatis proses belajar mengajar itu nggak pernah berhenti. Dianya belajar, dianya juga mengajarkan. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Terkait dengan al-asma'a kullaha, dalam tafsirnya disebutkan oleh para ulama panjang lebar. Terlepas dari perbedaan para ulama, ada sebagian yang mengatakan bahwa itu adalah semua bahasa. Sebagian mengatakan itu adalah semua benda, nama-nama benda. Ya. Sebagian mengatakan itu adalah semua bentuk keilmuan yang diajarkan kepada Adam. Sehingga apa yang kemudian kita dapati dari ilmu-ilmu yang ada hari ini, itu warisan bapak kita Adam dulu. Kita bisa ngeh tentang sosiologi, kita bisa ngeh tentang topografi, demografi dan lain sebagainya, termasuk berbagai macam ilmu yang hari ini ada, psikologi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah hasil dari warisan bapak kita dulu. Makanya kita mempelajarinya juga mudah. Wong dulu bapak kita sudah pernah mempelajari itu, kita sudah mewarisi genetiknya tadi secara keilmuan, tinggal di-recall kembali saja. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara karunia Allah kepada manusia. Allah memberikan kepadanya ilmu, sekaligus Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk mengajarkannya. Dan ini menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk diperhatikan. Ya. Itu sudah sunatullah. Itu sudah sunatullah. Apa saja contoh dari Nabi bagaimana mengajarkan kebaikan? Ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Ya. Dari Rafi' bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala kuntu wa ana gulam armi nakhlan dil amsar. Saat aku sedang masih kecil, aku pernah melempari pohon kurma milik orang Ansor. Ibu-ibu tahu pohon kurma? Tahu pohon kurma yang berbuah? Di mana? Di video, di YouTube ya. Ya. Pohon kurma itu kan ada keistimewaannya, Bu. Pohon kurma itu dia kalau sudah mulai berbuah, daunnya itu nggak pernah rontok, menaungi, ya. Buahnya itu dia akan berjatuhan, dan yang jatuh itu pasti yang matang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka goyangkanlah, bayangkan pohon kurma itu gede tinggi, ya. Sedangkan saat itu Maryam dalam keadaan hamil lemah. Dibayangkan dulu ya. Allah perintahkan kepada Maryam apa? Wa huzzi, maka goyangkanlah pokok kurma itu. Dia kayak pohon kelapa itu, kayak pohon kelapa tinggi, ya. Tapi dia bentuk bentuk batangnya itu kayak pohon sawit. Ya. Tapi lebih rapat aja, kalau sawit kan agak gede-gede, dia lebih rapat aja. Digoyang, ya. Tusakit alaiki rutaban janiyya, maka akan jatuh kepadamu kurma-kurma yang bagus, kurma-kurma yang enak dimakan. Dan memang yang enak dari kurma itu yang jatuh itu justru. Ya. Kalau buah-buah yang lain kan kebanyakan juga indikatornya yang jatuh itu yang enak. Durian aja istilahnya durian jatuhan kan gitu, baru enak, ya. Dan ini bagian dari salah satu di antara karunia Allah kepada manusia. Salah satunya adalah nakhlah tadi, atau pohon kurma tadi, ya. Jadi yang dilakukan oleh Rafi' bin Amr al-Ghifari tadi itu, dia melempari pohon kurma milik orang Ansor tadi itu sehingga kurmanya berjatuhan. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku dibawa kepada Nabi. Jadi ditangkap ya, kayak anak-anak zaman dulu ngelemparin pelem, ya kan, mangga,
kemudian ketahuan sama yang punya, diambil, ditangkap, dilaporkan ke Pak Lurah atau Pak RT atau dipanggil bapaknya yang semisalnya ini. Ini ceritanya dibawa kepada Nabi. Faqila innaha huna gulaman yarmi nakhlana. Wahai Rasulullah, ini dia anak yang suka melempari pohon kurma kami. Fa'atiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam lima tarmin nakhla. Lalu kemudian Nabi konfirmasi, wahai bocah, kenapa kamu melempari kurma milik orang Ansor itu? Qultu aqulu, ya, aku mau memakannya karena aku lapar. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, fala tarmin nakhla wa qul ma yasqutu fi asafiliha. Janganlah engkau melempar yang di atas, tapi ambillah yang sudah berjatuhan di bawah. Tsumma masaha ra'si, kemudian Nabi mengusap kepalaku, kemudian dia berkata, Nabi SAW berdoa, Allahumma asbi' batnah, ya Allah kenyangkanlah perutnya. Nanti ada banyak pelajaran dari hadis ini. Yang pertama tentang bolehnya memakan dan mengambil buah yang berjatuhan. Tapi ini khusus kurma. Khusus kurma ya. Kalau selain kurma enggak. Ini khusus kurma karena hadisnya tentang kurma. Jadi Anda termasuk yang tidak beruntung di Indonesia karena di sini tidak banyak kurma ya. Jadi ini khusus kurma terutama ya. Karena kurma itu kalau berjatuhan satu biji, Bu. Karena dia kan satu gantang gitu, isinya banyak kayak anggur gerombol gitu kan. Jadi kalau jatuh itu satu biji gitu. Dia nggak jatuh bruk satu gantang enggak. Jatuhnya per biji dia. Dan itu memang yang jatuh lebih sedikit daripada yang tidak jatuh. Sehingga kalaupun ada yang jatuh, yang punya kurma tetap bisa memetik buahnya. Beda dengan mangga. Mangga itu kalau jatuh, ya yang punya nggak punya apa-apa karena sudah jatuh, sudah diambil. Makanya tadi saya bilang ini terutama khusus untuk kurma. Karena nanti dalam hal ini juga para ulama berbeda pendapat tentang apakah itu berlaku untuk semua buah atau khusus kurma saja. Ya. Tapi ini terutama kurma karena nasnya juga tentang kurma. Dan diutamakan bagi yang kelaparan. Kalau yang nggak kelaparan nggak perlu ngambil. Ya. Sebagian yang lain para ulama membatasi yang boleh itu hanya yang lapar dan dalam keadaan darurat. Kalau enggak lapar, enggak darurat, enggak boleh. Ya. Dan juga untuk hanya dimakan kenyang udah, bukan dikarungi. Apalagi dulu anak dulu kan kaosnya dilipat begini, masukin, bawa pulang. Ya, yang seperti itu enggak boleh. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Apa yang kita lihat dari perilaku Nabi dalam hadis ini? Nabi mendapati laporan. Kemudian apa yang dilakukan Nabi adalah konfirmasi. Ini rangkaian nih, rangkaian. Kalau kita mendapatkan laporan kesalahan tentang anak, rangkaiannya begitu nih. Karena tujuan kita adalah mengajarkan kebaikan, bukan semata-mata menghukum kesalahan. Kemarin kita sudah bahas itu bagaimana menghukum kesalahan kan? Ya. Jadi kita ini tujuannya adalah mengajarkan kebaikan. Hatta dengan hukuman pun tujuan utamanya adalah mengajarkan kebaikan. Bukan semata-mata menghukum yang seakan-akan itu adalah membalas dendam. Bukan. Ini penting untuk diperhatikan. Maka perhatikan bagaimana Nabi melakukan. Apalagi ini anak-anak ya. Karena anak-anak itu selalu mengambil pelajaran dari apa yang kemudian dia dapati, peristiwa yang dia rasakan. Nabi dilaporkan tentang seorang anak yang suka melempari pohon kurma, melempari buah kurma yang masih ada di pohonnya tadi itu. Kemudian Nabi mengkonfirmasi kesalahan itu. Kamu benar melempari itu kenapa? Ditanya kenapa? Karena nanti perbedaan asbab menyebabkan perbedaan cara kita untuk mensikapi perbuatan itu. Dan tidak boleh disamarata. Ya. Yang satu melempari karena ikut-ikutan, yang satu melempari karena kelaparan. Itu perilakunya nanti berbeda, Bu. Sikap
kita di dalam menghadapi kedua masalah yang berbeda tadi nanti juga akan berbeda. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi tidak boleh disamakan. Apa yang kemudian Nabi lakukan berikutnya? Nabi ajarkan kebaikannya. Apa? Latar min nakhla. Janganlah engkau melempari pohon kurma. Tapi tidak sebatas itu. Ngasih solusi, Bu. Solusinya apa? Wa kul ma yaskut fi asafiliha. Tapi yang berjatuhan kamu boleh makan. Yang jatuh boleh dimakan. Solusi. Masalahnya adalah larangannya yang perlu dipertegas, jangan engkau lempari pohon kurma itu. Bukan selesai di situ, ditambah lagi diusap kepalanya, menunjukkan kasih sayang tadi. Nah ini penting juga, Bu. Anak itu kalau sedang diajari, lakukan sentuhan fisik yang itu menjadi ikatan emosional antara yang mengajar dan yang diajar. Menunjukkan kasih sayang. Usap kepalanya, kemudian didoakan Allahumma asbi' batna. Ya Allah, kenyangkanlah perut anak ini. Menunjukkan kasih sayang Nabi bahwa ternyata masih ada anak-anak kaum muslimin yang kelaparan. Termasuk juga faedah kenapa Nabi mendoakannya asbi' batna. Satu, kondisi, ya. Faedahnya karena kondisi, berbeda doa. Maka harusnya istilah konten doa sapu jagat ini perlu dihapus, ya. Karena masing-masing itu ada doanya masing-masing. Tidur ada doanya, makan ada doanya, masuk rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya. Masing-masing ini ada doanya dan semuanya diajarkan Nabi. Bukan sunatannya alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu. Nanti nikahan ya itu juga doanya. Kematian ya itu juga doanya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Itu faedah yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kenapa Nabi mendoakan asbi' batna, ya? Asbi' batna, bahwa doa itu harusnya sesuai yang dibutuhkan. Karena dia kelaparan, tujuannya didoakan adalah supaya kemudian dikenyangkan. Dan salah satu di antara fokus kenapa kok Nabi mendoakannya kenyang? Karena kenyang itu menghentikan dia dari perbuatan buruk. Sedangkan lapar itu membuat dia jadi melempari buah kurma yang di pohonnya tadi itu. Yang itu sesuatu yang dilarang. Karena bisa masuk dalam kategori pencurian. Mengambil apa yang bukan miliknya. Dan ini penting untuk diperhatikan. Ini kalau kita bahas satu hadis ini aja nanti sebenarnya panjang lebar, Bu. Kita kasih contoh yang lain. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi gulamin yasluhu sa'atan. Faqala lahu tanahha hatta urika fa inni la araka tuhsina tasalluhin. Fa'adkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi bainal jildi wal lahmi fadahasha biha maddaha hatta tawarat ilal ibti wa qala ya gulam hakadha faslah thumma madha wa shalla lin nasi thumma lam yatawadda wa lam yamsi ma'an wa lam yamussa ma'an. Disebutkan suatu ketika Nabi melewati seorang budak. Disebut gulam itu maksudnya budak tapi usianya masih anak-anak. Yasluhu syatan, lagi menguliti kambing. Perhatikan, Bu, ya kalimatnya. Budak yang masih usia anak-anak tadi itu nguliti kambing. Faqala lahu, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, berhenti.
sampai aku menunjukkan kepadamu bagaimana cara menguliti yang benar. Karena aku melihat dirimu tidak bisa menguliti. Fa'adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu bainal jildi wal lahmi. Nabi kemudian memasukkan tangan beliau antara kulit dan daging. Jadi kulit yang sudah dibelek dikit itu Bu, nanti dimasukkan tangan begini, kemudian didorong, ya, didorong sampai kemudian menyentuh bagian apa? Kok bahasanya nggak enak kalau diterjemahkan. Bagian selangkangan kaki kambing Bu ya, jangan bayangannya kemana-mana. Selangkangan kaki kambing, ya. Jadi jadi dari belakang atau dari depan sampai mentok di bagian selangkangan tadi itu, ya. Kemudian dia berkata, "Ya gulam, wahai gulam, hakadha faslah, demikianlah harusnya caramu menguliti kambing ini." Tsumma madha, kemudian Nabi berlalu, kemudian sholat bersama dengan orang-orang, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu serta tidak menyentuh air. Jadi cuci tangan enggak, berwudu juga enggak. Cuci tangan enggak, berwudu juga enggak. Ada banyak faedah juga dari hadis ini. Yang pertama, bahwa kadang-kadang Bu, kesalahan itu dibenarkannya bukan hanya dengan teori alias kata-kata, tapi kadang-kadang perlu dicontohkan, begini loh caranya yang benar itu. Sedangkan banyak hari ini orang tua ketika kemudian mendapati anak salah, itu hanya dikata-katain aja, ya. Harusnya nggak begitu kamu itu, paham nggak kamu? Ya belum paham, orang belum pernah tahu, ya. Harusnya caranya itu jangan begini, tapi nggak dikasih solusi tadi itu, ya. Cuman caranya jangan begini, kamu jangan begitu, jangan begitu. Lah jangan begini, jangan begitu, yang benar yang mana? Enggak dikasih solusi. Itu. Makanya Nabi tadi mencontohkan, ini salah satu di antara bagian dari kebaikan yang kita bisa ambil pelajarannya dari sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ketika melihat kesalahan itu tidak mendiamkan. Itu satu. Maka jangan pernah ada permakluman terhadap kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu. Sikapi kesalahan itu dengan hal yang sesuai. Kalau kesalahannya terkait dengan yang sudah terjadi, ingatkan, jangan seperti itu. Solusinya apa? Kasih tahu solusinya. Seperti kasus anak yang melempari kurma di pohonnya tadi itu. Kalau kasus budak ini karena saat itu dia sedang melakukan sesuatu salah, ya. Apa yang dilakukan Nabi? Dicontohkan yang benar. Itu solusinya. Berhenti, biar aku contohkan kepadamu supaya kamu bisa melakukannya dengan benar. Jadi kadang-kadang cuman solusinya itu kadang-kadang sepele, cuman butuh contoh. Jadi kalau pengen anak itu ke masjid, rajin sholatnya, rapi, baik, itu kadang-kadang cuman sepele, butuh contoh. Kadang-kadang, ya. Karena tidak semua kasus bisa dipukul rata, ya, nggak disamaratakan. Kadang-kadang beda karakter anak. Ini anaknya nurut sama anaknya bedigasan itu ya beda sikapnya, ya. Ini anaknya super aktif dengan anak yang kalem juga beda. Anak laki-laki dengan anak perempuan juga berbeda, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Sampai sedetil itu cara Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Ini yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa kulit kambing terus bagian dalam kulitnya itu bukan sesuatu yang najis, sehingga tidak perlu kemudian kita mencuci tangan atau berwudu. Bahkan Nabi langsung lanjut melakukan sholat. Kulit dan bagian dalamnya ya Bu, daging, kulit, bagian dalam kulit, bukan darah. Kalau darah berbeda nanti kasusnya, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Maka perhatikan nanti
ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan itu ternyata diperhatikan, Bu. Terutama orang yang mengagumi kita, orang yang menganggap kita. Contoh, figur publik, dia punya followers banyak. Maka hati-hati di dalam berucap, hati-hati di dalam bertindak. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu bahkan meskipun tidak diniatkan untuk dicontohkan, diikuti. Sebagaimana Nabi SAW. Riwayat tadi dari siapa? Dari siapa tadi riwayatnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id itu siapa? Sahabat Nabi SAW. Dia memperhatikan apa yang dilakukan Nabi dari sejak awal dia mengajari budak laki-laki tadi itu sampai kemudian Nabi pergi sholat. Diperhatikan, detailnya diperhatikan, Bu. Bayangkan. Termasuk kita orang tua ini. Kalau kemudian kita ini orang tua adalah orang yang dibanggakan oleh anak, ya. Sehingga anak itu memperhatikan setiap sikap dan juga ucapan kita, maka perhatikan ucapan dan sikap kita. Karena itu nanti semuanya akan ditiru. Kita ini kadang-kadang memperhatikan sikap itu kan kalau pas ada tamu, kalau pas lagi pengen ngajari sesuatu sama anak. Tapi jarang yang memperhatikan sikapnya itu refleks gitu, ya, otomatis. Ya, ketika kemudian kita sedang di hadapan anak, otomatis kita memperhatikan sikap kita, itu jarang. Ini mulai harus diperhatikan, apalagi kita statusnya adalah orang tua. Apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kita perlihatkan kepada anak itu dicontoh dan ditiru. Maka disebut guru itu karena digugu lan ditiru. Digugu itu diikuti perkataannya, ditiru gerakannya, perilakunya, sikapnya. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Makanya dulu ketika saya mengambil contoh sosok Imam Ahmad, ya, ketika kemudian beliau itu yang sekali hadir dalam satu majelis itu ribuan orang, yang efektif bisa mendengarkan apa yang beliau sampaikan karena dulu tidak ada pengeras suara seperti ini, itu paling hanya 100 sampai 200 orang. Sisanya apa? Sisanya memperhatikan bagaimana perilaku Imam Ahmad, belajar adabnya Imam Ahmad. Dan itu yang kemudian dilakukan mereka yang datang dalam majelisnya Imam Ahmad. Dan ini penting. Kadang-kadang kita ini sudah hadir dalam majelis di barisan awal, sibuk. Entah sibuk ngobrol, entah sibuk ngapain, entah sibuk ngapain. Yang akhirnya kemudian kita nggak mendapatkan faedah yang banyak dari aktivitas belajar mengajar itu, aktivitas keilmuan tadi. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Berikutnya dicontohkan dari Anas bin Malik, disebutkan dari Anas bin Malik. Inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berbaur bersama kami. Maksudnya anak-anak. Saat itu Anas bin Malik kan masih kecil, ya. Saat Nabi masih hidup itu Anas bin Malik masih kecil. Karena Anas bin Malik itu dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi dari sejak dia masih kecil. Diwakafkan kepada Nabi untuk melayani kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi itu adalah salah satunya Anas bin Malik. Disebutkan salah satu di antara yang kemudian harusnya dilakukan oleh orang tua adalah bersama-sama dengan anak melakukan kebaikan. Makanya Anas bin Malik tadi mengatakan, sesungguhnya dahulu Nabi itu selalu berbaur bersama kami, bercampur bersama kami, melakukan sesuatu bersama-sama dengan kami. Ya. Lagi main ya Nabi kadang-kadang ikut bermain. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi itu enggak eksklusif. Nabi itu enggak enggak jaim.
Nabi itu adalah orang yang mampu menempatkan diri dengan baik tadi. Bersama anak-anak ya dia bisa berbaur dengan anak-anak, bersama dengan orang dewasa ya dia bisa berbaur bersama dengan mereka. Perhatikan riwayat berikutnya. Wa yuhaddithuhum an khudurihi majalisal kibar wa huwa shaghir. Liyartasimu fi adhanihim mukhalatatus syabab lil kubara as-sulaha. Bahkan Nabi sesekali pernah mengajak anak-anak itu untuk hadir di dalam majelisnya orang-orang dewasa. Supaya apa? Supaya yang muda tadi itu belajar dari orang-orang tua yang kemudian soleh-soleh tadi. Catat ini, orang tua yang soleh. Para sahabat Nabi kan orang tua yang soleh. Ya. Ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Sampai kemudian disebutkan oleh Anas bin Malik juga, syahidtu khilfal mutayyibin ma'a umumati wa ana gulam. Sungguh aku pernah menyaksikan khilful mutayyibin. Khilful mutayyibin itu adalah peristiwa di mana kemudian saat itu beberapa kabilah Quraisy bersumpah untuk membela hak seorang pedagang dari Yaman yang kemudian tidak dibayar oleh salah seorang pembesar Quraisy saat itu. Jadi dibeli barangnya sudah diberikan tapi nggak dibayar. Jadi ceritanya ini mengadukan kedzaliman sampai kemudian beberapa kabilah tadi itu membela pedagang dari Yaman yang kemudian terdolimi tadi itu untuk mengembalikan haknya, membuat pembesar Quraisy tadi itu membayar. Kan tidak mudah, kayak misalnya gubernur nggak bayar gitu. Kira-kira caranya biar gubernur bayar gimana? ya itu kira-kira seperti itu. Atau mungkin dia seorang presiden, ya, beli sesuatu nggak bayar misalnya. Kira-kira gimana? Gimana caranya biar membuat presiden tadi bayar? Ya itu tadi, sampai ada mereka berserikat untuk kemudian mengucapkan sumpah sampai kemudian kedzaliman itu hilang. Maksudnya haknya terpenuhi kembali. Ya. Dan itu dilakukan saat Nabi masih belum menjadi seorang nabi. Ya. Bahkan itu termasuk salah satu di antara sumpah yang paling baik pada masa jahiliyah, yang dalam istilah ini disebut dengan khilful fudul. Ya. Di sini disebutkan, aku menyaksikan bersama dengan paman-pamanku, saat itu aku masih kecil, dan aku berharap seandainya aku memiliki onta merah saat itu, kemudian aku menaikinya. Saking menganggap bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang besar yang kemudian mengajarkan banyak hal kepada Anas bin Malik tadi. Jadi ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Bagaimana kemudian ketika anak-anak itu ikut hadir dalam satu peristiwa besar bersama dengan orang-orang dewasa, itu mengajarkan kebaikan banyak kepada mereka. Jangan sebagaimana orang-orang kafir. Anak-anak itu diajak barengannya, kalau barengan nonton TV misalnya, barengan nonton film misalnya, jangan. Harusnya kita itu hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa besar bersama dengan anak-anak. Kayak misalnya kemarin untuk aksi bela Palestina, ajak anak-anak itu. Ya. Walaupun kadang-kadang namanya ngajak anak-anak itu repot. Apalagi anaknya lebih dari satu, rendel pula gitu. 5, 6, 4, 7. Ya. Ini jadi masalah tersendiri ya. Tapi itu bagian dari yang justru mengajarkan kebaikan kepada mereka. Bagaimana kemudian melihat peristiwa itu secara langsung live, Bu. Secara langsung live dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau itu sebuah kebaikan, ajarkan secara langsung kepada mereka. Live. Tidak perlu kemudian
dicontohkan karena mereka menyaksikan itu secara live tadi, secara langsung tadi. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Athir, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, annahu dakhala 'ala nabi wa indahu layyimun. Dia pernah masuk bersama kepada Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bersamanya ada seorang budak yang masih kecil tadi itu, aswatun yadmazu dhahrahu, yang dia memegangi punggungnya. Qala Umar, ma hadza? Maka kemudian ditanyakan kepada budak tadi itu, apa ini? Ia berkata, innahu taqahamat bi annaqatul laila. Tadi malam seekor unta, apa istilahnya, menjatuhkan. Ini resikonya naik unta, naik kuda itu ya cuman satu, jatuh. Resikonya cuman itu, ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Sampai akhirnya kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi kemudian mengajarkan bagaimana cara mengurut atau memijat bagian yang sakit karena jatuh atau karena terlempar atau karena kena unta, entah ketendang atau apa, atau kuda itu, dan yang hal-hal yang semisal dengan itu. Karena itu sesuatu yang pasti secara alamiah akan pasti dialami. Orang kalau dekat-dekat kuda ya kalau nggak jatuh ya kena tendang, ya kena seruduk, ya salah satu dari itulah. Ya. Begitu juga unta juga demikian. Kambing pun juga demikian, namanya dengan binatang. Kita bukan sedang bersanding dengan yang berakal, kan begitu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting. Resikonya salah satu dari itu. Maka salah satu di antara kebaikan yang perlu diajarkan adalah membekali apa yang kemudian bermanfaat bagi aktivitas keseharian anak-anak kita. Ya. Ini penting ini. Kadang-kadang banyak orang tua itu yang kemudian nggak perhatian sama itu. Sampai aktivitas toilet aja itu kalau perlu diajarkan. Bagaimana caranya masuk kamar mandi, nanti kalau pipis ceboknya caranya gimana, ceboknya dengan air seberapa, kalau gayungnya terlalu besar itu ngisi airnya seberapa. Lu anak kecil seumuran 2 tahun 3 tahun itu kalau megang gayung isi air nggak bisa Bu kalau gayungnya gede. Gayung kecil aja kalau isi air saja dia nggak bisa kan. Maka diajari juga cara ngisinya seberapa yang diisi. Nanti cara nyiramnya ke arah mana nyiramnya, yang dibersihkan bagian mana. Sampai kemudian kalau dulu ada istilah orang tua ditatur. Ditatur itu diapain? Dilatih kebiasaan toiletnya tadi. Setelah jangka waktu tertentu diajak ke toilet, entah dia mau buang air kecil atau buang air besar. Nanti jarak berapa waktu lagi diingatkan, yuk ke toilet, yuk toilet. Dilatih. Ya. Dan itu bagian dari salah satu di antara yang harus diajarkan orang tua. Termasuk misalnya kalau keseleo apa, cara mijitnya gimana. Atau jangan-jangan orang tuanya aja nggak tahu cara mijitnya gimana. Ya. Ini bagian dari yang juga penting. Kalau misalnya kemudian berdarah itu cara antisipasi sederhananya gimana sebelum dibawa berobat, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu hal-hal sepele yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tapi harus diajarkan pada anak. Memasak, mencuci baju, ya. Jangan-jangan ada anak kita ini masak air aja nggak bisa. Ya. Masak nasi aja nggak beda, padahal sekarang alangkah gampangnya masak nasi, nggak kayak dulu. Ya, dulu tuh harus diaronin dulu,
Nanti udah diaron dipindah ke dandang, airnya harus pas sesuai, ya kan? Kemudian nanti sampai matengnya itu tandanya apa? Tandanya apa Bu? Masih ingat nggak? Kalau masak pakai dandang itu tanda matengnya apa? Enggak lengket, betul. Berarti pernah merasakan semuanya. Ya, enggak lengket. Anak sekarang mana tahu Bu kayak gitu, ya? Orang masak pakai rice cooker aja nggak mateng. Gimana mau masak kayak dulu, ya? Nah, ini bagian dari yang juga penting. Supaya kemudian kita membekali anak-anak kita dengan apa yang perlu diperlukan oleh dia dalam kehidupan sehari-hari tadi. Jangan sampai kayak si artis siapa yang udah jadi istrinya konglomerat itu, buka salah aja nggak tahu caranya gimana. Ya, ya. Saya nggak mau sebut namanya, memang sengaja. Nggak usah disebut. Ya. Saya nggak tahu loh cara buka salah itu gimana. Entah itu memang cuma sekedar untuk konten atau memang betul-betul nggak tahu juga saya. Ya. Dan itu hal yang sederhana dan mendasar juga. Bayangkan buka salah gimana nggak tahu caranya. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu. Itu hal yang dia perlukan itu. Jangan sampai anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang manja. Jangan sampai anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan orang lain. Padahal salah satu di antara hal yang diajarkan Islam kepada kita itu adalah apa? Al-i'timadu 'alan nafs. Bersandar pada diri sendiri. Hatta kalau butuh apa-apa itu bukan kemudian nyurah-nyuruh, Bu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita kalau butuh apa-apa itu coba dilakukan sendiri dulu. Kalau tidak bisa baru minta tolong. Minta tolongnya pun ada caranya. Maaf, Umah, bisa minta tolong gitu misalnya. Atau kalimat-kalimat yang redaksinya kurang lebih sama dengan itu, ya. Dan ini bagian dari yang perlu diajarkan. Karena itu nanti terkait dengan adab, itu nanti terkait dengan skill life skillnya. Itu nanti terkait dengan bagaimana yang kemudian dia butuhkan untuk kehidupan dia. Dan ini penting, Bu. Sesuatu yang kemudian tidak bisa diajarkan ya setiap saat, tapi dibutuhkan, bisa jadi dibutuhkan suatu saat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian di antara kebaikan yang harus diajarkan. Dalam riwayat berikutnya juga disebutkan, Ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasallama 'ala sibyani wa hum yal'abun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah datang ketika melihat ada anak-anak sedang bermain. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka saat mereka sedang bermain. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh salah satu anak kecil yang pernah disalami Nabi tadi itu, wa nahnu sibyanun faqala assalamu alaikum ya sibyan. Saat itu kami masih kecil, Nabi lewat di antara kami, kemudian Nabi mengucapkan assalamu alaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai anak-anak. Dan itu yang dilakukan Nabi. Coba bayangkan, banyak hari ini orang tua itu nggak peduli anak-anak lagi ngapain. Yang penting anteng, diem, udah cuekin aja. Nabi itu kan salah satu di antara adab yang kemudian perlu dijaga kan. Kalau dulu ada di tradisi Jawa itu namanya aruh-aruh. Aruh-aruh itu apa ya? Menyapa. Ya. Sampai hari ini kan jadi protap dalam sebuah perusahaan. Salam, sapa, senyum, ya kan? Hampir di semua perusahaan itu, terutama di bagian front office-nya atau bagian customer service-nya atau bagian yang di bagian depannya. Ya. Itu selalu ada protapnya adalah salam, sapa, senyum. Padahal itu adab Islam, Bu. Adab Islam. Hari ini banyak kita dapati anak-anak lewat di situ ada orang tua ya cuek-cuek aja dia, jojong-jojong aja lewat aja. Nggak ada kemudian permisi atau assalamualaikum atau apa gitu. Ya. Atau cium tangan dulu baru dia lanjut aktivitasnya atau lanjut jalan.
Jarang hari ini anak-anak yang seperti itu, Bu. Bahkan yang tua aja juga kayak gitu. Lewat ya lewat-lewat aja. Nggak permisi, nggak apa gitu kan. Padahal itu salah satu di antara adab Islam yang kemudian diajarkan Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi lewat di antara anak-anak aja, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya sibyan. Menunjukkan perhatian Nabi kepada mereka sekaligus adab Nabi. Dan ini penting, Bu. Bukan karena dia anak-anak kemudian diremehkan, enggak. Ya. Makanya di sini disebutkan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna quwwata hadhil ummah fi quwwati syababiha wa salahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa kekuatan umat ini ada pada anak-anak mudanya dan kebaikan mereka. Maka Nabi itu membangun jiwa mereka itu dari sejak masih anak-anak. Dari mulai mengajarkan adab yang baik, tegur, salam, sapa, ya. Kemudian siapa yang mengucapkan salam, kan ada adabnya itu. Bagaimana yang sedikit kepada yang banyak, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, ya kan? Yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Itu adabnya, Bu. Sedangkan hari ini semuanya sudah berganti. Lewat-lewat aja. Kalaupun aro-aro cuma diganti ting, klakson aja. Nggak ada salamnya sama sekali, padahal itu nggak berfaedah apa-apa. Sedangkan salam itu ucapan doa, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Coba bayangkan setiap ketemu orang, semua orang mendoakan Assalamualaikum, kira-kira kecelakaan nggak? Gampangannya, semua orang doain selamat loh. Dan ini bagian dari yang juga penting. Itulah kenapa kemudian Nabi mengatakan afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Yang itu adalah salah satu di antara kebaikan yang kemudian bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga menumbuhkan cinta di antara kaum muslimin. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Afsus salamu bainakum, jangan diganti klakson. Ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Wa yurabbi tarbiyatan ala manhajin ilmiyin daqiqin madrusin wa laisa ashwaiyan. Ya. Nabi itu mengajarkan kepada umatnya metode ilmiah yang detail dan mudah dipelajari. Coba bayangkan. Itu istimewanya Nabi SAW. Semua apa yang dilakukan Nabi dalam segala lini itu semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa dipraktekkan. Nabi sebagai kepala rumah tangga, Nabi sebagai seorang pendidik, Nabi sebagai sosok yang ditiru atau figur publik, Nabi sebagai pimpinan militer, Nabi sebagai pimpinan wilayah, semuanya bisa ditiru. Sedangkan kita ini seringkali kalau melihat sosok atau figur tertentu, itu tiru itu tapi jangan bagian ininya. Tiru ini tapi jangan bagian ini. Tapi itu nggak berlaku untuk Nabi. Tiru Nabi. Titik. Nggak ada tapinya. Dan ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara asbab kenapa kemudian anak-anak didikan Nabi itu semuanya luar biasa. Hatta la yashubbu syababu musyawwatan nafsiyah, supaya kemudian pemuda-pemuda itu, anak-anak muda itu tidak tumbuh dalam keadaan akhlak yang buruk dan jiwa yang tidak baik. Sedangkan kita ini perlu agak sedikit banyak introspeksi diri. Kita ini akhir-akhir ini kan sering kali dengar kasus-kasus anak muda. Bagaimana anak muda yang kemudian sudah nggak peduli dengan kehormatan dirinya. Bagaimana anak muda yang kemudian depresi kemudian berani bunuh diri. Bagaimana kemudian anak-anak muda yang kemudian justru mencontoh apa-apa yang tidak layak untuk dicontoh. Menunjukkan lingkungannya sedang tidak baik-baik saja. Entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya, entah itu teman-temannya.
Atau memang apa yang biasa dia baca dan dia lihat sedang tidak baik-baik saja. Berbeda dengan anak-anak pada masa Nabi yang dilihat adalah sosok Nabi. Jadi kalau kemudian kita ingin menjadikan anak-anak kita itu baik, ya sosok kita yang dilihat dan ditiru itu juga harus baik. Begitu juga orang-orang di sekitar kita, Bu. Maka kalau berdakwah itu jangan eksklusif. Kalau perlu maksimalkan dakwah itu sesuai dengan lingkungannya. Dulu Nabi itu membangun dakwahnya itu per kabilah. Si fulan dari kabilah apa ya dia berdakwah di kabilah itu. Abu Dzar karena dia dari Bani Ghifar ya dia berdakwah di Bani Ghifar. Dan begitu seterusnya. Semuanya disesuaikan dengan wilayah dan tempat. Bahkan dulu masjid itu dibangun sesuai dengan nama-nama kabilah. Masjid kabilah fulan, masjid kabilah fulan, masjid kabilah fulan. Di sanalah mereka belajar, di sanalah mereka kemudian menuntut ilmu, di sana mereka beribadah. Semuanya based on wilayah sekitar tadi itu. Sedangkan kita ini orang mana ngajinya kemana, ya kan? Ngumpulnya di mana? Kumpulnya sama siapa? Ya? Tetangga kita aja kadang-kadang nggak kenal sama kita. Ini masalah itu. Masalah itu sebenarnya, ya. Padahal dulu perintah dakwah pertama kali kepada Nabi itu adalah apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan dakwahilah kerabatmu yang terdekat. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita terlebih dahulu. Maka nggak usah mikir jauh-jauh kemana-mana. Lihat lingkungan sekitar kita dulu. Tetangga kita, ya. Kemudian teman-teman yang sering main ke tempat kita. Anak-anak kita, temannya anak-anak kita, fokus di situ. Ajarkan kebaikan kepada mereka. Sehingga nanti ketika kemudian anak-anak kita itu tumbuh di lingkungan yang baik tadi. Dan ini juga menjadi salah satu di antara kunci kenapa dulu anak-anak pada masa Nabi itu baik-baik. Karena lingkungan di sekitar Nabi baik, Bu. Nabi itu tinggal di Madinah yang dikelilingi oleh para sahabat yang juga baik. Itu. Ya. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian, termasuk nanti hikmah kita mempelajari peperangan Nabi, kenapa kemudian Bani Mustalik itu diusir, kenapa Bani Nadir itu diusir, kenapa Bani Qainuqa itu juga diusir itu. Ya. Karena itu lingkungan yang nggak baik. Bagaimana mensterilkan Madinah itu dari lingkungan yang tidak baik. Tapi itu nanti ada tahapannya, nggak tiba-tiba nanti kelompok yang nggak baik terus diusir gitu, nggak, Bu, ya. Ada tahapannya juga. Tahapan dakwahnya ada. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Kemudian di sini disebutkan dari Anas bin Malik juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahlika." Wahai anakku, jika engkau hendak masuk ke rumah keluargamu atau hendak engkau menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam yang itu menjadi keberkahan bagimu dan juga kepada keluargamu. Sampai adabnya kalau masuk rumah meskipun kosong, Bu, salam. Yang dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seseorang itu masuk rumah, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia juga berdoa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, maka kemudian setan dan iblis itu akan mengatakan sesungguhnya tidak ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Dan tidak ada makan siang bagi kita hari ini. Nah, ini penting untuk diperhatikan, Bu. Jangan lupa, kalau mentang-mentang rumah sendiri masuk, asal masuk aja. Salam. Itu yang diajarkan Nabi. Apalagi di dalam ada orangnya. Ya. Bal yu'allimuhum sallallahu alaihi wasallam dawabitut taslimi fa yaqulu yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathir was saghiru 'alal kabir. Ya.
Bahkan Nabi SAW dalam kesempatan lain mengajarkan kepada Anas bin Malik tentang kaidah dalam memberi salam. Hendaklah memberi salam itu yang naik kendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, dan yang kecil kepada yang besar. Maksudnya yang muda kepada yang tua. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Termasuk Nabi juga mengajarkan bagaimana mengucapkan salam qoblal kalam. Mengucapkan salam sebelum mengatakan sesuatu. Wa qabla su'al, termasuk sebelum bertanya. Wa qabla talab, termasuk sebelum meminta. Wa qabla kulli syai', dan sebelum segala hal. Itu bagian dari yang diajarkan Nabi. Dan ini contoh kebaikan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunna tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Ayat ini adalah ayat yang mengajarkan tentang adab, terutama anak-anak kepada orang tuanya terkait dengan wilayah privasi milik orang tua, yaitu kamarnya. Makanya Nabi juga mengajarkan kepada kita, kamar itu dalam rumah 3. Satu untuk kita sama istri atau kita sama suami, yang kedua adalah untuk anak-anak, dan yang ketiga untuk tamu. Anak-anak ini terutama untuk anak-anak perempuan. Lah anak laki-laki gimana? Lah kalau nggak ada tamu ya di tempat kamar yang biasa untuk tamu itu, tapi kalau ada tamu ya suruh tidur di sofa. Anak laki-laki mah nggak pusing tidur di mana. Yang harus dijaga itu anak perempuan. Dan kita diperintahkan untuk memisah tempat tidur antara anak-anak dan orang tua, dan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini penting ini. Kadang-kadang banyak di antara kita ini terlepas dari apakah kontrakannya kamarnya cuma 2, ataukah kemudian memang rumahnya sempit atau yang lainnya, tidak dipisah antara kamar orang tua dengan anak-anak. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi yang dipisah itu bukan hanya kamar orang tua dengan anak-anak, bukan hanya kamar anak laki-laki dan anak perempuan, tapi juga kamar orang tua dengan anak-anak terpisah. Sampai Nabi mengatakan warrabi'atu lisyaiton, kalau ada kamar yang keempat maka kamar yang keempat itu untuk setan. Sampai Nabi menyebutkan bukan berarti nggak boleh punya kamar lebih dari 3, bukan. Tapi standarnya rumah kaum muslimin itu seperti itu. Karena biasanya kalau sudah lebih dari 3, kamarnya nggak pernah kepake. Apalagi kalau anak-anak sudah gede. Jadi salah kita kalau rencana bangun rumah itu untuk anak-anak kita kalau sudah gede, salah. Karena kalau sudah gede nggak di rumah. Ini masalahnya. Anak-anak kita ini kebanyakan kalau sudah gede nggak di rumah. Entah dia memang nyantri di pesantren, atau memang dia mungkin kuliah tempatnya jauh, ngekos misalnya, ya, atau yang lain. Jadi justru kita bangun rumah itu untuk anak kita yang masih kecil-kecil. Nah, nanti dari sini juga menjadi tolok ukur ba'ah sebelum nikah itu, tolok ukurnya di sini juga. Minimal mampu menyediakan tempat tinggal meskipun ngontrak. Dan ini penting untuk diperhatikan. Juga penting mengajarkan kepada kita kalau anak sudah tidur, ibu pindah tidurnya jejer suami. Jangan tidur sama anak-anak, suami tidur sendiri. Penting ini, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil tuh, ya. Jadi anak itu ditidurin, kalau sudah tidur pindah. Jangan mager di situ, ya. Nggak gerak-gerak, ya. Dan ini kadang-kadang sering jadi alasan kemudian
ketiduran tapi sampai pagi, suaminya tidur sendiri. Ini masalah ini. Penting untuk diperhatikan. Serius ini masalah, Bu. Ya. Bukan hanya sadaan, serius ini masalahnya. Ya. Karena hak suami berarti ada yang terabaikan itu. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma ditemenin tidur, nggak ngapa-ngapain. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajarkan tentang 3 aurat tadi. Salatu auratin lakum. Kapan itu? Sebelum subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Sebelum subuh kebanyakan masih tidur, ya. Setelah zuhur itu biasanya juga tidur siang, ya. Kemudian setelah isya biasanya sudah tidur. Waktu-waktu yang memang biasa orang tidur itu tidak boleh masuk kamar orang tua sembarangan. Ini tentang orang tua, tentang di rumah loh, Bu. Tentang anak kita masuk kamar orang tua, tentang kemudian budak masuk kamar tuannya. Itu dilarang di 3 waktu itu. Makanya di dalam sebuah hadis, Anas bin Malik yang saat itu sebagai pelayan Nabi, ya, sebagai pembantu Nabi, pernah kemudian masuk kamar itu tanpa izin. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kama anta ya bunayya fa innahu qad hadatsa ba'daka amrun. Adapun engkau wahai anakku, bisa jadi engkau nanti ketika masuk kamar itu terjadi sesuatu yang harusnya engkau belum melihat itu gitu. La tadkhulanna illa bi idnin, maka jangan masuk kecuali dengan izin. Kalaupun kemudian selain 3 waktu itu, kalau mau masuk kamar, diajarkan anak itu adab untuk meminta izin. Assalamualaikum Uma, boleh masuk gitu. Assalamualaikum Abah, boleh masuk gitu. Masuk. Dan ini bagian dari yang juga penting. Termasuk adab kita juga kalau kemudian kita bertamu kepada orang itu kan, kalau salam tidak dijawab sampai 3 kali, pulang, Bu. Kalau kemudian dijawab belum disuruh masuk, jangan masuk. Karena salam itu bukan izin untuk masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiba-tiba udah buka pintu. Enggak, kalau belum dibukain pintu enggak boleh. Sudah dibukain pintu pun kalau enggak disuruh masuk, jangan masuk. Ini penting ini. Itu adab yang kemudian seringkali disalahpahami oleh banyak kaum muslimin. Kemudian disebutkan dari Anas bin Malik lagi. Ini Anas bin Malik lagi ini karena memang banyak riwayat dari Anas bin Malik karena termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Dari sejak kecil hidupnya bersama dengan Nabi. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sibyana wan nisaa muqbilin. Hasibtu annahu qala min ursin faqala mumfilan muntasiban wa fi riwayatin mumtannan atau faruhan faqala Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya, yakni al-ansar. Suatu ketika Nabi SAW mendapati ada anak-anak dan para wanita datang, ya. Yang saat itu seingatku kalau tidak salah kata Anas bin Malik tadi, karena sebuah pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma ya Allah antum min ahabbin nasi ilayya. Nabi sampai mengatakan itu 3 kali. Ya Allah, demi Allah kalian adalah orang yang paling aku cintai di antara manusia. Maksudnya adalah para anak-anak dan para wanita Ansor tadi. Ya. Ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya mengajarkan anak untuk berbaur. Acara nikahan, kau diajak anak itu, ya, supaya mereka belajar bagaimana kemudian serawung. Serawung itu apa bahasa Indonesianya, Bu? Bergaul dengan orang-orang. Tidak kemudian kuper gitu. Tidak kemudian pengennya itu nyendiri di rumah terus gitu. Tidak kemudian
maunya itu selalu jauh dari orang-orang. Karena salah satu di antara hak yang kemudian harus kita tunaikan kan undangan. Idza man du'iya ila walimatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diundang untuk menghadiri sebuah walimah, ya, falam ya'tiha faqad asa Abul Qasim, kemudian dia tidak mendatanginya, maka dia telah berkhianat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Dan itu bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Bagaimana kemudian anak-anak itu juga diajarkan ketika kemudian bergaul bersama manusia itu batasannya seperti apa. Oh, ini mahram, ini bukan mahram, sama ini boleh, ini wanita di sebelah sana, laki-laki sebelah sana. Itu perlu diajarkan dan dipraktikkan langsung. Termasuk kalau kemudian kita punya keluarga besar yang kemudian punya acara, ya, ajarkan ini mahram kamu salaman, ini bukan mahram kamu jangan salaman. Ajarkan itu, Bu. Entah itu arisan, entah itu kemudian nikahan, atau mungkin acara kumpul keluarga saat lebaran, ya. Ajarkan itu. Ini om kamu, ini ponakan kamu, ini sepupu kamu. Kenalkan mereka pada nasabnya tadi. Kenalkan mereka pada kerabatnya tadi. Supaya kemudian nggak putus tali silaturahim tadi, ya. Supaya kemudian juga anak itu nanti tahu kemana harus menyambung silaturahim ketika dia sudah pernah diajak kepada fulan dan fulan tadi. Dan salah satu di antara yang kemudian bisa dilakukan anaknya kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung hubungan dengan siapa saja yang pernah berhubungan baik dengan orang tuanya, baik itu kerabat maupun kawan-kawannya, sampai seperti itu. Itu salah satu di antara cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, ya. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Dalam kesempatan lain juga Nabi pernah mengingatkan untuk tidak bolehnya mendebat para ulama dalam hal ilmu, apalagi dengan debat yang batil. Kemudian saling membanggakan di antara mereka, membanggakan Ustadz fulan, kemudian Ustadz yang lain dijatuhkan, tidak boleh. Itu adab. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wa tumaru bihis sufaha wala litajra'u bihil majalis faman fa'ala dzalika fannaru annar. Janganlah kalian mempelajari ilmu itu untuk membantah para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk kemudian kalian menjadi berani dalam majelis, ya. Barang siapa yang kemudian melakukan hal itu, maka neraka adalah balasan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan, ya. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan para ulama. Disebutkan di sini, ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, Inna min ijlalillahi ikramu disyaibatil muslim. Di antara bentuk pengagungan Allah adalah memuliakan yang sudah beruban dari kaum muslimin, ya. Jadi yang dimuliakan adalah yang sudah beruban. Seperti ketua PMA kita ini kan juga sudah beruban, jadi dimuliakan. Ojan tuh dimuliakan, udah beruban, ubannya udah banyak nih, bebannya berat kayaknya nih. Ya, bebannya berat ya kayaknya itu, ya. Ya. Ini kata Nabi loh, ikramu disyaibatil muslim, yaitu memuliakan yang sudah beruban di antara kaum muslim, maksudnya yang lebih tua, ya. Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan memuliakan mereka para penghafal Al-Qur'an tanpa berlebih-lebihan tapi juga tanpa merendahkan. Wa ikramu disultanil muqsid, termasuk memuliakan pemimpin yang adil. Tiga.
memuliakan yang lebih tua. Ciri tua tadi sudah beruban. Makanya kalau sudah beruban sadar diri bahwa sudah ya. Walaupun belum beruban, kalau sudah punya anak sudah disebut orang tua. Jadi sadar diri ya. Sadar diri. Yang belum tua itu yang belum punya anak. Jadi kalau betul kata lagi rame-ramenya child free dulu, ada rame-ramenya konten tentang child free. Bagaimana tidak punya anak, katanya nggak punya anak itu lebih menjadikan kita awet muda. Ya betul, awet muda nggak pernah disebut orang tua. Ya. Walaupun sudah sampai keriput juga nggak pernah disebut orang tua dia, karena nggak pernah punya anak. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Itu tips awet muda alami, Bu, ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana para sahabat dahulu juga mengajarkan anak-anak mereka, terutama dalam hal yang sifatnya praktis. Di sini disebutkan as-sahabatu yastahibuna abnahum fil ghazwi lita'allumil muwajahah. Para sahabat dulu mengajak anak-anak mereka untuk melihat peperangan, dalam rangka mengajarkan kepada mereka bagaimana nanti berhadapan dengan musuh. Ini para sahabat Nabi, Bu. Ya kalau kita sekarang paling bisanya ya nontonin film perang. Kalau karena perangnya nggak ada di dekat kita kan. Di sini disebutkan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu siapa, Bu? Urwah bin Zubair siapa? Sahabat Nabi, ya. Nggak, maksudnya siapa dia? Urwah bin Zubair itu siapa? Anaknya Zubair bin Awam, betul. Adiknya Abdullah bin Zubair. Ibunya siapa? Ibunya Urwah bin Zubair siapa, Bu? Asma binti Abi Bakar. Ya. Jadi ini masih keponakannya Nabi. Zubair itu masih sepupuan dengan Nabi. Asma adalah saudara iparnya Nabi, ya. Inna abahu az-Zubair, dulu bapaknya Zubair. Karena bihi atharu dorobatin fi jismihi duribaha yauma Badr. Sesungguhnya di tubuhnya Zubair itu terdapat bekas sayatan pedang, ya, yang dia dapatkan saat perang Badar. Jadi kadang-kadang bekas luka itu perlu ditunjukkan sesekali pada anak-anak, ya. Kalau kita ini kan bekas lukanya nggak pernah di badan, nggak pernah di punggung, keperang, ya, karena sering iris bawang, ya kan, kenanya di tangan, ya, ya, jarang kemudian lukanya di punggung, di kepala atau di badan gitu. Padahal luka itu juga pembelajaran tersendiri bagi anak-anak, bahwa peperangan di jalan Allah itu adalah amalan mulia, dan mendapatkan luka itu nanti menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita membela agama Allah. Itu penting untuk diajarkan. Kadang-kadang sesekali ditunjukkan itu. Makanya disebutkan sampai anaknya tahu bahwa bapaknya itu tubuhnya penuh luka. Dulu luka itu didapati saat perang Badar. Menunjukkan bapaknya juga ngasih tahu. Ketika anaknya bertanya, ini kenapa, Pak? Itu adalah luka dulu ketika bapak ikut perang Badar. Jadi keren ceritanya itu. Bapak ikut, bukan bapak ngelihat, ya. Beda. Ya kalau kita mungkin agak mirip-mirip itu dikit ya. Ini dulu bekas bapak waktu ikut aksi 212 misalnya gitu. Ya. Kenapa? Kena gas air mata, kena selongsongnya gitu, misalnya ada bekasnya gitu. Ya. Ya. Itu masih agak mending ada bekasnya. Ini nggak bekas apa-apa. Ya. Paling tidak kita bisa cerita kalau kita pernah ikut itu. Ya. Nah kalau nggak ada bekasnya, mau awal ceritanya itu mulai dari mana bingung, Bu. Ya. Ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Disebutkan di sini
Wa kana ma'ahu Abdullah ibnu Zubair yaumal Yarmuk. Dan suatu ketika pernah Urwah bersama dengan Abdullah itu dibawa Zubair bin Awam ikut perang Yarmuk. Wa huwa ibnu asyri sinin, saat itu masih 10 tahun. 10 tahun itu berarti anak kelas 4, Bu. Ya. Anak kelas 4. Fahamalahu ala farasin wa wukila bihi rajulan. Di mana saat itu Urwah dan Abdullah tadi itu dinaikkan kuda, kemudian diamanahkan kepada seseorang untuk menjaga mereka. Ya. Fangdur ya akhi ila i'dadil atfali wa sinaatil abtal. Maka lihatlah wahai saudaraku bagaimana dulu para sahabat mereka kemudian mengajak anak-anak mereka ikut berperang dan bagaimana perilaku mereka terhadap anak mereka saat perangan tadi. Ini penting ini. Sesekali memang perlu diajak. Jadi masalah nggak ada perangnya, mau diajak kemana? Ya. Ya jadi masalah banyak para ayah. Makanya tadi judulnya kan wahai ayah. Nanti videonya harusnya diputar ulang di antara bapak-bapak ini. Ya. Itulah kenapa judulnya wahai ayah ajarilah aku, karena memang sejatinya ayah itulah yang harus mengajarkan kebaikan itu. Loh, sosok nabi itu laki-laki juga loh. Ya, sosok nabi yang kita contoh itu laki-laki. Sosok ayah dan yang disebut ditiru bagaimana mengajarkan kebaikannya itu nabi. Makanya judulnya kenapa wahai ayah tadi. Ya. Karena memang sosok yang harusnya ditiru itu ayah gitu. Dan banyak yang jadi masalah adalah ayah itu gendong anak nggak betah. Kok ketawa belakang? Ya. Kebanyakan para ayah ini kalau gendong anak enggak betah. Ibu itu gendong bisa pagi sampai malam. Oh, semangat. Ya Ustaz, betul. Ayah itu dititipi sejam aja udah belum? Udah belum? Maksudnya mau dikasihin lagi anaknya, ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Padahal justru ketika istri sedang sibuk, kesempatan ayah tadi itu untuk mengajarkan kebaikan kepada anak dan berinteraksi dengan anak tadi itu. Ngapain kayak gitu? Ya. Yang bermanfaat untuk anak gitu. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Supaya kemudian kita lebih paham mana yang kemudian harusnya diajarkan. Ya. Nabi juga disebutkan mengingatkan anak-anak tadi itu untuk tidak bermajlis dan berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili." Nabi pernah mengingatkan Abu Hurairah, sesungguhnya seorang laki-laki itu sesuai dengan bagaimana temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah siapa yang berteman dengannya. Jenengan tahu Khalil? Khalil itu bukan asal teman, tapi teman akrab dekat. Dan Khalil itu jumlahnya nggak banyak, cuma 1. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalilullah. Memang satu-satunya Khalilullah cuma Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi SAW diutus, ditambahkan dengan Nabi. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Lau anni muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalaulah aku boleh mengambil khalil, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi Allah sudah menjadikanku sebagai khalilnya. Makanya nggak bisa ada tempat lagi selain itu. Makanya kalau nggak mau diduakan, Bu, jadilah khalil bagi suaminya. Ya, jangan sering berantem. Kalau sering berantem nggak jadi khalil suaminya, nanti bisa diduakan, ditigakan, dikempatkan, dan seterusnya. Ini tipsnya. Ya, bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Makanya lihat siapa teman akrab dia itu. Kalau teman akrabnya buruk, ya biasanya dia juga kurang lebih sama. Bukan teman secara umum ya, tapi teman akrab yang kemana-mana berdua terus sama dia itu siapa. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul jalisis salihi was-su'i kahamilil miski wan nafikhil qin." Perbandingan atau permisalan
teman duduk yang baik dan yang buruk itu ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Fahamilil miski imma ayyuhdika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Teman yang baik atau ibarat penjual minyak wangi tadi itu, entah dia memberimu minyak wangi atau engkau membeli darinya minyak wanginya, atau kemudian engkau mendapatkan bau wanginya, karena nyicipnya kan mesti jajal. Nyicip kok jajal? Ya nyicip itu jajal ya. Mesti nyicip kan? Entah cuman 1 ler atau 2 ler gitu aja ya. Yang kemudian pasti kita juga dapat bau wanginya. Itu teman yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafikhil qir. Adapun pandai besi, imma ayyukhriqa fiyabaka wa tajidu minhu rihan khabithah. Adapun pandai besi, kalau engkau dekat-dekat dengan pandai besi, entah engkau terbakar bajumu, ya, bajumu terbakar karena dekat api kan, atau kemudian engkau pulang-pulang baunya bau asap ya, karena dekat api dan baunya nggak sedap. Dan itulah teman yang buruk, minimal bawa baunya tadi. Makanya perhatikan, termasuk kewajiban kita orang tua adalah memilihkan anak-anak kita teman yang baik ya. Dan kita perlu memperhatikan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kasih tahu itu kepada anak-anak kita. Ini baik, ini tidak baik. Ini boleh ditiru, ini jangan ditiru. Ajarkan itu. Ya. Termasuk disebutkan di sini, yu'allimuhum adabal kalami wa manzilatal akhil akbar. Termasuk yang kemudian perlu diajarkan adalah mengajarkan adab di dalam berbicara dan kedudukan saudara yang lebih tua. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ja'a Abdurrahman bin Sahal wa Huwayyisah bin Mas'ud. Suatu ketika ada Abdurrahman bin Sahal dan Huwayyisah bin Mas'ud. Ini ada faedah berharga juga, Bu. Dulu itu ada kakak adik, tapi binnya beda. Kakaknya bin Fulan, adiknya bin Fulan B. Ya. Tapi bersaudara. Dan itu biasa mereka bermain bersama. Dan memang nama itu disebut lengkap seperti itu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Tahu nggak mengajarkan kepada kita apa, Bu? Satu, bahwa nasab itu harus jelas. Meskipun dia bapaknya beda, bukan sama-sama lahir dari rahim kita, tapi dari suami yang berbeda dulu, ya sudah, bapaknya dia sebutkan dengan nama bapaknya tadi. Nggak perlu ditutup-tutupi. Yang kedua juga mengajarkan kepada kita bagaimana membangun hubungan itu bukan hanya semata-mata karena sekandung saja. Tapi siapapun yang kemudian punya hubungan kekerabatan dengan kita, entah dia saudara seibu, entah dia saudara seayah atau saudara kandung, atau bahkan saudara tiri yang tidak dari ayah ibu yang sama, tapi ayah ibunya menikah tadi, ya, itu adalah orang-orang yang kemudian kita harus perhatikan. Maka di sini contohkan. Ja'a Abdurrahman bin Sahal wa Huwayyisah bin Mas'ud. Suatu ketika datang Abdurrahman bin Sahal dan Huwayyisah bin Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abdurrahman ingin mulai berbicara. Padahal secara usia dia lebih muda. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabir, yang lebih tua dulu, yang lebih tua dulu. Jadi ada kalanya memang kita perlu mengajarkan kepada anak kita, kalau untuk kaitannya mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, yang tua terlebih dahulu. Meskipun boleh bagi kita sesekali tapi ya, memperhatikan yang lebih muda dulu, ya, yang lebih kecil dulu. Tapi salah satu di antara bagian dari yang perlu diajarkan tadi adalah mengajarkan adab kepada yang lebih tua. Ya. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, laisa min ummati man lam yujil kabirona. Tidak termasuk di antara umatku yang tidak memuliakan yang lebih tua.
tua. Termasuk di antara bagian dari kebaikan yang harus diajarkan adalah bagaimana mengajarkan kasih sayang dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mengajarkan kasih sayang dan juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahkan sampai Nabi SAW mengingatkan, ma'amana bi man bata sub'anan wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku siapa yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan di sebelahnya dan dia mengetahuinya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan laisal mu'minu billadzi yashba wa jaruhu ja'i ila jambihi. Bukan seorang mukmin yang dirinya kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, termasuk kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu wastausu bin nisa'i khairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan aku berwasiat kepada kalian agar berbaik-baik kepada para wanita. Ya. Baik itu anak perempuan, saudara perempuan, atau ibu, ya, atau kakak perempuan, ya, atau bibi, setiap perempuan. Dan ini bagian dari yang diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian termasuk yang perlu diajarkan adalah tidak bolehnya menodongkan senjata, meskipun hanya untuk main-main, pisau ditodong-todongin, tidak boleh, ya. Bahkan nanti dalam hadis yang lain di Adabul Mufradnya Imam Bukhari itu disebutkan menodongkan besi saja, besi tumpul, besi, potongan besi, itu aja tidak boleh. Khawatirnya nanti setannya lewat, kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan tadi. Entah karena refleks, entah karena main-main, kena gitu. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai perhatian. Makanya orang tua wajib peka ketika anak itu memegang sesuatu yang berbahaya. Wajib peka. Makanya anak kalau nggak kelihatan dicari. Jangan nggak kelihatan, dibiarin aja. Kadang-kadang kan banyak orang tua anak, yang penting anak itu diam, nggak teriak-teriak, kemudian nggak kelihatan, udah dibiarin aja. Padahal Nabi ini sekali lagi, Nabi laki-laki ketika kemudian memperhatikan ada anak-anak kok satu nggak kelihatan, dicari, Bu. Masya Allah. Ya. Sedangkan sekarang anak di sebelah aja nggak dilihat, sibuk aja. Ya. Bapaknya itu biasanya. Ya. Yang jadi masalah sekarang mak-maknya juga udah kecanduan juga ya. Anaknya di sebelah nggak dilihat. Kalau belum ngek, belum dilihat. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Termasuk juga tidak boleh ngeprank. Ngeprank itu main-main dengan nyembunyiin barang orang lain, atau kemudian menipu dengan cara ngomong ada ini padahal nggak ada, ya kan? Menakut-nakuti, ngakit-ngakitin, ya, dan lain sebagainya. Nabi SAW pernah menyebutkan la ya'khudhu ahadakum mata'a sahibi la'iban wala jadan fa idza akhadha ahadukum asa sahibahu falyaruddaha alaihi. Janganlah salah seorang dari antara kalian menyembunyikan barang milik temannya, baik bercanda atau sungguh-sungguh. Dan jika salah seorang di antara kalian mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikannya. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman.
Tidak halal bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk ngagetin saudaranya muslim yang lain, sengaja dikagetin gitu. Makanya tradisi-tradisi seperti itu kan bukan tradisi Islam tuh. April Mop, ya kan? Kemudian apalagi tradisi ngeprank ya. Itu bukan sesuatu yang diajarkan Islam, maka tidak perlu ikut-ikutan bikin konten ngeprank ya. Tidak perlu ikut-ikutan bikin konten ngeprank ya. Itu bukan sesuatu yang diajarkan Islam kepada kita.